Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renifa Azara. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal pembelajaran matematika dengan topik pecahan untuk siswa sekolah dasar. Pembelajaran pecahan sering menjadi kesulitan utama bagi siswa sekolah dasar karena konsepnya bersifat abstrak dan menuntut pemahaman hubungan antara bagian dan keseluruhan. Banyak siswa langsung diperkenalkan pada simbol dan prosedur matematika tanpa pemahaman makna yang kuat, sehingga berdampak pada kesulitan belajar matematika di jenjang berikutnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya menekankan prosedur penghitungan, tetapi juga membangun pemahaman konseptual secara mendalam dan bermakna. Oleh karena itu, dalam proposal pembelajaran ini, saya akan mengkaji dua kurikulum matematika internasional, yaitu IB Primary Years Program atau PYP dan Finnish Curriculum, yang dikenalkan memiliki praktik baik dalam mengajar dan pengajaran konsep matematika dasar khususnya pada materi pecahan. Secara umum, kedua kurikulum ini memiliki kesamaan penting, yaitu sama-sama memperkenalkan pecahan secara bertahap dan menekankan pemahaman konseptual melalui penggunaan manipulatif konkret dan konteks kehidupan nyata. Keduanya juga selaras dengan prinsip konkret visual abstrak, di mana pembelajaran dimulai dari pengalaman fisik, kemudian visual, dan akhirnya menuju simbol matematika. Pendekatan ini sangat relevan untuk konteks SD Indonesia, karena salah satu masalah utama pembelajaran pecahan adalah siswa langsung diperkenalkan pada simbol abstrak tanpa pemahaman makna yang kuat. Namun, meskipun memiliki prinsip yang sama, terdapat perbedaan penekanan antara kedua kurikulum tersebut. Pertama, pada kurikulum IB Primary Years Program, dalam kurikulum ini, konsep pecahan diperkenalkan sejak fase awal, yaitu Phase 1 sampai Phase 2, sebagai pemahaman hubungan antara bagian dan keseluruhan. Pembelajaran biasanya dimulai dari aktivitas konkret, seperti membagi kue, buah, atau benda nyata lainnya. Melalui aktivitas ini, siswa tidak hanya melihat pecahan sebagai angka, tetapi sebagai bagian yang sesuatu yang utuh. Setelah siswa memahami konsep tersebut secara konkret, pembelajaran berlanjut. Pembelajaran berlanjut ke tahap visual. Guru menggunakan gambar, diagram, atau model seperti lingkaran dan persegi yang dibagi sama besar. Tahap terakhir adalah tahap abstrak, di mana siswa mulai diperkenalkan dengan simbol matematika seperti bilang, pembilang, dan penyebut, serta operasi sederhana seperti 1/2 atau 1/4 dari satu keseluruhan. Ciri khas utama IB Curriculum adalah pendekatannya yang inquiry-based. Konsep pecahan sering diintegrasikan ke dalam unit pembelajaran transdisipliner, sehingga siswa belajar pecahan melalui situasi nyata dan bermakna, bukan sebagai materi yang berdiri sendiri. Dalam konteks SD Indonesia, pendekatan kurikulum IB memiliki beberapa kekuatan. Pendekatan inquiry dan CPA mendukung kelas dengan kemampuan siswa yang beragam serta meningkatkan keterlibatan belajar melalui aktivitas hands-on yang dapat menggunakan bahan murah dan kontekstual seperti makanan lokal. Selain itu, pendekatan ini sejalan dengan kurikulum Merdeka yang menekankan pengembangan profil pelajar Pancasila, khususnya kemampuan bernalar kritis dan bekerja sama. Namun, kurikulum IB juga memiliki kekurangannya. Pendekatan inquiry menuntut guru dengan kompetensi pedagogis yang tinggi dalam merancang pertanyaan, mengelola diskusi, dan mengarahkan eksplorasi siswa. Di banyak SD Indonesia, terutama di daerah dengan kelas besar dan keterbatasan fasilitas, implementasi inquiry-based learning secara optimal dapat menjadi tantangan.
Selanjutnya, saya akan membahas pendekatan dari kurikulum Finlandia atau Finnish Curriculum. Kurikulum Finlandia memperkenalkan konsep pecahan secara bertahap, mulai dari kelas 1 dan kelas 2, dengan fokus pada penggunaan manipulatif konkret untuk memahami pemecahan bilangan alami. Pada kelas 3 hingga 6, pembelajaran berkembang ke konsep pecahan dasar melalui representasi visual seperti number line dan diagram. Kemudian berlanjut ke tahap abstrak yang mencakup konversi pecahan dan operasi dasar. Pendekatan kurikulum Finlandia menekankan pemecahan masalah kontekstual dan penalaran matematis. Kurikulum ini memberikan fleksibilitas kepada guru untuk menyesuaikan metode dan alat peraga sesuai dengan kondisi sekolah dan siswa. Fokus utamanya bukan pada kecepatan menyelesaikan materi, tetapi pemahaman mendalam dan berkelanjutan. Dalam konteks SD Indonesia, kurikulum Finlandia memiliki beberapa kekuatan, yaitu fleksibilitasnya dapat membantu guru mengintegrasikan pembelajaran pecahan dengan budaya dan kehidupan lokal. Misalnya melalui konteks berbagi hasil panen atau makanan pokok. Pendekatan ini juga relatif efektif diterapkan di kelas besar dengan biaya rendah serta sejalan dengan karakter kurikulum merdeka yang memberi keleluasaan kepada guru. Namun demikian, kurikulum Finlandia juga memiliki kelemahan, yaitu kurikulum ini tidak selalu memberikan panduan CPA atau konkret visual abstrak yang eksplisit dan terstruktur. Akibatnya, implementasi di lapangan beresiko menjadi tidak konsisten, terutama di SD Indonesia yang sebagiannya guru masih bergantung pada buku teks konvensional dan belum terbiasa dengan pendekatan konseptual. Sebagai kesimpulan dari evaluasi ini, dapat dikatakan bahwa kurikulum Finlandia lebih realistis untuk dijadikan kerangka utama pembelajaran pecahan di SD Indonesia. Sebagai kesimpulan dari evaluasi ini, dapat dikatakan bahwa kurikulum Finlandia lebih realistis untuk dijadikan kerangka utama pembelajaran pecahan di SD Indonesia karena strukturnya jelas dan fleksibel. Namun, pendekatan inquiry dari IB kurikulum tetap sangat penting untuk diadopsi agar pembelajaran pecahan tidak hanya terstruktur, tetapi juga bermakna dan kontekstual bagi siswa. Berikutnya adalah sintesis kerangka pembelajaran pecahan. Pada bagian ini, saya akan memaparkan kerangka pembelajaran pecahan yang disintesis dari praktik terbaik kurikulum internasional dan disesuaikan dengan kurikulum merdeka untuk siswa kelas 4 sekolah dasar. Berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya, kurikulum Finlandia dipilih sebagai kerangka utama pembelajaran pecahan karena strukturnya yang jelas dan realistis. Namun, agar pembelajaran tetap bermakna dan melibatkan siswa secara aktif, kerangka ini diperkayakan dengan elemen inquiry dari IB Primary Years Programming. Dalam kerangka ini terdapat 3 elemen utama, yaitu elemen pertama adalah pendekatan konkret, visual, abstrak, atau CPA. Siswa tidak langsung diperkenalkan pada simbol pecahan, tetapi terlebih dahulu memahami konsep melalui benda konkret, kemudian visual, dan akhirnya simbol matematika. Selanjutnya, elemen kedua adalah penekanan pada pemahaman konseptual dan penalaran matematis, sehingga siswa tidak sekadar menghafal prosedur, tetapi memahami makna pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Terakhir adalah elemen ketiga, adalah pendekatan inquiry dari IB kurikulum, yang diintegrasikan melalui pertanyaan pemantik, diskusi kelompok, dan eksplorasi kontekstual. Kerangka pembelajaran ini disusun selaras dengan capaian pembelajaran fase B kurikulum merdeka pada domain bilangan untuk kelas 3-4. Siswa diarahkan untuk memahami pecahan, membandingkan dan mengurutkan pecahan sederhana,
mengenali pecahan senilai, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Secara garis besar, pembelajaran pecahan dirancang dalam 5 pertemuan yang saling berkelanjutan. Pertemuan pertama yaitu pengenalan pecahan. Pembelajaran ini diawali dengan pengenalan pecahan sebagai pembagian dari keseluruhan melalui aktivitas berbagi menggunakan benda konkret. Pada tahap ini, siswa membangun pemahaman awal bahwa pecahan mempresentasikan bagian dari satu benda utuh. Yang kedua, atau pertemuan kedua, itu representasi visual pecahan. Pemahaman konkret siswa dikembangkan melalui representasi visual seperti gambar, diagram, dan garis bilangan. Siswa mulai menghubung pengalaman membagi benda dengan bentuk visual pecahan dalam matematika. Pertemuan ketiga, siswa mempelajari pecahan senilai. Siswa mempelajari konsep pecahan senilai menggunakan model visual dan manipulatif sederhana. Melalui kegiatan ini, siswa memahami bahwa pecahan dapat terlihat berbeda tetapi memiliki nilai yang sama. Selanjutnya, pertemuan keempat, siswa mempelajari perbandingan pecahan. Pembelajaran berfokus pada membandingkan pecahan sederhana melalui diskusi kelompok dan pemecahan masalah kontekstual. Pada tahap ini, penalaran matematis siswa mulai dikembangkan secara lebih mendalam. Dan terakhir, pertemuan 5, siswa menerapkan konsep pecahan dalam masalah berbasis konteks lokal, seperti berbagi makanan atau kegiatan sehari-hari. Tahap ini bertujuan memperkuatkan kebermaknaan pembelajaran dan menunjukkan bahwa pecahan dekat dengan kehidupan nyata siswa. Melalui kerangka pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat membangun pemahaman pecahan secara bertahap, mendalam, dan bermakna. Struktur yang jelas dari kurikulum Finlandia memberikan fondasi yang kuat, sementara elemen inquiry dari IBPYP atau IB Curriculum memastikan pembelajaran tetap aktif dan relevan dengan kehidupan siswa. Kerangka ini selanjutnya menjadi dasar yang merancang aktivitas pembelajaran secara lebih detail pada bagian C. Berikutnya adalah desain aktivitas pembelajaran. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan secara lebih detail pada pertemuan kedua. Karena pada pertemuan ini, siswa mulai mengembangkan pemahaman konkret menuju representasi visual pecahan. Pertemuan kedua menjadi tahap penting untuk membuat siswa menghubungkan pengalaman membagi benda secara nyata dengan bentuk visual dalam matematika, seperti diagram dan gambar, sehingga konsep pecahan menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Pada pertemuan kedua memiliki tujuan pembelajaran, yaitu setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu pertama menjelaskan pecahan sebagai bagian dari satu keseluruhan melalui media konkret dan visual, dan kedua menentukan bagian pecahan dan sisa bagian dari suatu benda berdasarkan soal cerita kontekstual. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran ini yaitu pertama video materi pecahan, kedua media pecahan yang terbentuk lingkaran yang merepresentasikan pecahan setengah, 1/4, 1/6, dan 1/8 dari kertas, ketiga LKPD berisi soal cerita pecahan, dan keempat proyektor. Selanjutnya adalah langkah-langkah kegiatan pembelajaran pertemuan kedua. Pertama adalah pembukaan. Guru membuka pembelajaran dengan menayangkan video singkat tentang pecahan. Setelah video selesai, guru mengajak siswa berdiskusi ringan dengan mengajukan pertanyaan pemantik untuk mengaitkan isi video dengan pengalaman siswa sehari-hari. Guru kemudian menyampaikan bahwa hari ini siswa akan belajar pecahan melalui kegiatan kelompok dengan bantuan media dan soal cerita yang dekat dengan kehidupan mereka.
Selanjutnya adalah kegiatan inti. Guru memberikan penjelasan singkat mengenai konsep pecahan sebagai bagian dari satu keseluruhan dengan merujuk pada contoh yang ada di video. Selanjutnya, guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang secara heterogen. Setiap kelompok menerima media pecahan yang berbentuk lingkaran yang menunjukkan pecahan setengah, 1/4, 1/6, dan 1/8. Guru kemudian membagikan LKPD yang berisi soal cerita, pecahan dengan konteks budaya lokal, seperti kegiatan jual beli kue di pasar. Siswa diminta membaca soal bersama kelompoknya dan menyelesaikannya dengan bantuan media pecahan yang tersedia. Selama kegiatan berlangsung, guru berkeliling untuk membimbing diskusi, mengajukan pertanyaan penuntun, serta memastikan setiap siswa terlibat aktif dalam kegiatan kelompok. Terakhir, yaitu penutup. Guru mengajak siswa melakukan refleksi bersama dengan menanyakan kembali apa yang mereka pelajari hari ini. Guru menegaskan kembali bahwa pecahan menunjukkan bagian dari suatu keseluruhan dan dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat berbagi makanan. Guru menutup pembelajaran dengan memberikan penguatan dan apresiasi terhadap kerjasama siswa dalam kegiatan kelompok. Integrasi budaya lokal dilakukan dengan soal cerita dan media pembelajaran menggunakan konteks kegiatan jual beli kue atau makanan yang lain di pasar yang dekat dengan kehidupan siswa dan mencerminkan budaya lokal Indonesia. Hal ini bertujuan agar pembelajaran pecahan terasa lebih nyata dan bermakna bagi siswa. Diferensiasi dalam pembelajarannya yaitu siswa yang masih kesulitan diperbolehkan lebih banyak menggunakan media pecahan secara langsung. Dan yang kedua, siswa yang lebih mampu didorongkan untuk menjelaskan jawabannya menggunakan simbol pecahan dan bahasa sendiri, serta membantu siswa yang masih mengalami kesulitan. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan refleksi dan asesmen. Yang pertama adalah asesmen pemahaman siswa. Pemahaman siswa dinilai melalui keterlibatan siswa dalam kerja kelompok. Guru melakukan observasi terhadap partisipasi siswa saat menggunakan media pecahan, seperti keaktifan berdiskusi, kemampuan menjelaskan bagian pecahan, dan kerjasama dalam menyelesaikan soal kontekstual. Selain itu, guru memberikan pertanyaan lisan singkat kepada perwakilan kelompok untuk memastikan setiap siswa memahami konsep pecahan yang sedang dipelajari. Selanjutnya adalah tantangan dan solusi. Tantangan utama yang dalam pembelajaran ini adalah perbedaan kemampuan siswa dalam satu kelas serta keterbatasan alat peraga matematika. Untuk mengatasi hal ini, guru menerapkan kerja kelompok heterogen agar siswa dapat saling membantu, serta memanfaatkan media sederhana dan konteks budaya lokal yang mudah ditemukan. Dengan cara ini, pembelajaran tetap dapat berjalan efektif meskipun dengan fasilitas terbatas. Dan yang terakhir adalah refleksi pribadi. Insight terpenting dari proses perancangan pembelajaran ini adalah bahwa konsep pecahan akan lebih mudah dipahami siswa jika dikaitkan dengan pengalaman nyata mereka atau dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pendekatan kurikulum Finlandia memberikan struktur yang jelas dan realistis, sementara elemen inquiry dari IB kurikulum membuat pembelajaran lebih aktif dan bermakna. Kombinasi keduanya dalam kurikulum merdeka membantu menciptakan pembelajaran pecahan yang lebih kontekstual dan inklusif.
Sebagai kesimpulan, pembelajaran pecahan akan lebih efektif jika dibangun secara bertahap, kontekstual, dan dekat dengan pengalaman siswa, dengan mengadopsi struktur kurikulum Finlandia dan memperkayakan dengan pendekatan inquiry dari IB kurikulum dalam kurikulum Merdeka. Pembelajaran pecahan dapat menjadi lebih bermakna dan membantu siswa memahami konsep lebih dalam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.